everyone, selamat datang di Rumpi. Kembali lagi dengan aku Sania Dan aku Fania di segmen favorit kita semua yaitu BC. Bincang singkat kejadian dahulu. Pada podcast kali ini kita kedatangan dua cewek-cewek cantik. Wah, siapa aja nih narasumber cantik-cantik kita kali ini? Mungkin bisa kenalan dulu dong. Boleh banget. Perkenalkan, nama saya Anik Brosani dari SMKN 1 Malang. Dan di sebelah saya ada teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Feli Gabriel Arianto dari SMK Negeri 1 Malang. Wah, ternyata kakak-kakak ini dari SMKN 1 Malang loh, keren banget. Mungkin bisa tepuk tangan dulu dong. Hebat banget nih kakak-kakak dari SMK 1 tapi tetap nyempetin buat kita. Keren banget, untuk pembagian waktunya keren banget sih. Untuk kesibukan sendiri di SMK Negeri 1-nya kira-kira apa sih Kak? Ya untuk akhir-akhir ini kesibukannya itu tugas sekolah dan juga kita juga ikut organisasi sih. Dan juga kita pastinya ikut podcast ini nih. Keren banget. Mungkin daripada kita kelamaan bincang-bincang singkatnya, kita bisa langsung aja ke topik utama kita, yaitu tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Bersama narasumber kita, Kakak Anik yang akan menjelaskan secara singkat apa sih Trisakti itu? Nah, kejadian Trisakti ini adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Nah, terhadap mahasiswa ketika mereka melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di gedung Nusantara. Nah, para mahasiswa ini menuntut Soeharto Kak untuk turun dari jabatannya. Wah, kira-kira kenapa tuh Kak mahasiswa kok pada menuntut Pak Soeharto ini untuk turun dari jabatannya? Karena terjadinya krisis ekonomi Indonesia pada awal 1998 yang ditandai dengan menyiarkan harga-harga kebutuhan pokok, termasuk harga BBM yang menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan dari para pelajar terhadap pemerintah. untuk kronologinya mungkin bisa diperjelaskan kira-kira seperti apa sih Kak? Ya untuk awal mulanya itu pada siang hari demonstrasi ini tuh dilakukan secara damai lalu menjelang gelap tepatnya pukul 17.15 ketika mahasiswa menyudahi aksi dan mundur aparat ini tiba-tiba melakukan tembakan gas air mata ke arah mahasiswa. Penembakannya dilakukan secara membabi buta, tembakan peluru karet dan peluru tajam juga diluncurkan. Berarti cukup sadis sekali ya untuk demo ini. Untuk demo ini kira-kira apakah memakan korban? Ya, untuk kejadian ini tuh menewaskan 4 korban Kak. Di antaranya itu ada Ella Mulia, yang kedua ada Heri Hertanto, yang ketiga ada Hafidin Royan, yang keempat ada Hedriawan Si. Mereka tewas tertembak di dalam kampus terkena peluru tajam di tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan juga dada. Wah, parah banget sih ya. Semoga korban-korban dari tragedi Trisakti ini bisa beristirahat dengan tenang ya. Untuk tragedi Trisakti ini apakah sudah diselidiki oleh pihak berwenang Kak? Nah, kebetulan tragedi Trisakti ini sudah melakukan 4 kali penyelidikan, Kak. Dan yang pertama itu pada tahun 1999, yang kedua pada tahun 2014, dan yang ketiga pada tahun 2019, dan yang terakhir ini pada tahun 2022. Kasus ini seharusnya sudah terpecahkan karena pelanggaran hak asasi manusia memang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti kasus Trisakti, para anggota polisi dan militer yang terlibat dalam kasus ini telah merenggut hak hidup manusia dengan cara menginjak, memukuli dan menembak mahasiswa secara brutal. Wah, jadi sampai saat ini kejadian Trisakti ini belum ada kejelasannya ya. Mungkin untuk tanggapan dari Kak Feli atau Kak Ani mungkin ada yang ingin menambahkan? Menurut saya ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam pasal ini sudah jelas diterangkan bahwa pasal tersebut menjamin hak seseorang untuk hidup, tetapi pada kasus ini kemana pasal tersebut dibawa tidak ada kejelasannya. Sangat tidak adil ya. Kalau menurut kita sendiri sih dari penjelasan dari Kak Anik dan Kak Feli untuk kasus ini kenapa dari sampai saat ini belum ada pengungkapannya lagi? Iya, mereka kan sudah sangat-sangat lama sekali ya kejadiannya ya. Bener banget. Mereka menyuarakan isi hati Iya. rakyat, tetapi mereka juga terenggut nyawanya oleh direnggut oleh pihak yang berwajib, yang seharusnya tuh malah melindungi
rakyat-rakyat seperti kita ya kan Hak bersuara itu kan bisa disuarakan oleh semua kalangan. Nah, berarti untuk kasus ini sangat mengambang ya. iya tidak ada hilalnya ya. Terima kasih atas kehadirannya Kak Anik dan Kak Feli yang telah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya nih. Sama-sama. Dan itulah bincang-bincang singkat kita pada podcast kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you all!